Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'dah. Ayyuhat talabah, ayyuhal mustami'un al-kiram, fi hadhil fursa zaminah sanata'allam 'anil qawaid an-nahwiyah allati tata'allaqu bil jumlah al-ismiyah. Wa sanabhasu huna min aqsamil kalam awil kalimah wa anwa'il jumlah wal jumlah al ismiyah thumma al amsilah minal jumlah al ismiyah wa hadil ma'adah ad-dirasiyah lisofil ashir bikismid diniyah bil madrasah as-sanawiyah al islamiyah. Para pencinta bahasa Arab rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu kaidah nahwu terkait dengan jumlah ismiyah. Dan pembahasan kali ini akan kita mulai dari aqsamul kalam atau aqsamul kalimah, yaitu terkait dengan pembagian kata, kemudian anwa'ul jumlah, macam-macam dari kalimat, terus al jumlah al ismiyah, yaitu jumlah ismiyah, dan yang terakhir kita lengkapi dengan al amsilah minal jumlah al ismiyah, yaitu beberapa contoh dari jumlah ismiyah. Baik, ayo talabah. Undur ila hadhihi syasah. Lihatlah pada layar. Hada al-mithal minal jumlah al-ismiyah wal mithal minal jumlah al-fi'liyah. Ini adalah contoh dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Contoh yang jumlah ismiyah diperhatikan Ahmad Thalibun. Ahmad Thalibun. Ini kalau jumlah ismiyah itu satu. Yang perlu kita perhatikan, kata yang pertama adalah Ahmad. Dan kita ketahui bahwa Ahmad itu adalah isim. Sehingga bisa kita katakan bahwa jumlah ismiyah adalah jumlah yang didahului dengan isim. Atau al-jumlah al-mabdu'ah bil ismi. Jumlah yang diawali dengan isim bisa kita pastikan itu mesti jumlah ismiyah. Wa arafna anal jumlah ismiyah tatakawwanu minal mubtada' wal khabar. Dan jumlah ismiyah itu nanti terdiri dari mubtada' dan khabar. Sesuai dengan namanya, yang pertama itu dinamakan mubtada' karena memang terletak di awal. Jadi makanya ada madrasah ibtidaiyah karena memang itu sekolah yang pertama. Ahmad Thalibun. Ahmad di sini isim berarti jumlah ismiyah. Kemudian Ahmad di sini kata yang pertama dari jumlah ismiyah berarti mubtada'. Terus Thalibun di sini sebagai khobar. Di sini kita ketahui bahwa Ahmad ini isim dan kemudian berposisi sebagai mubtada' karena terletak di awal kalimat. Kemudian kita bandingkan dengan al-jumlah al-fi'liyah. Wal jumlah al-fi'liyah ya al-jumlah al-mabdu'ah bil fi'li, yaitu jumlah yang dimulai dengan fi'il. Buktinya qara'a Ahmadu al-kitab. Qara'a ini adalah fi'il madhi. Qara'a Ahmadu al-kitab. Kalau di sini qara'a ini berarti fi'il, maka setelah fi'il mesti adalah fa'il. Hampir bisa dipastikan berupa fa'il. Qara'a Ahmadu al-kitab. Ahmad membaca buku. Kata qara'a karena ini di awal, maka ini dinamakan jumlah fi'liyah karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Kalau ini dibalik, misalkan Ahmad qara'a, maka sudah barang tentu menjadi jumlah ismiyah karena Ahmad itu sebagai isim ketika berada di depan maka menjadi jumlah ismiyah. Paham? Intinya jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Dan jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Kita tahu, maka oleh karena itu nanti kita harus bisa membedakan kata yang pertama ini
ini fi'il, isim, atau huruf. Karena pembagian kata di dalam bahasa Arab ya seputar itu, yaitu antara isim, fi'il, dan huruf. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pembagian kata terlebih dahulu sebelum kita nanti bisa menentukan ini termasuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Karena jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah tadi sangat ditentukan oleh kata yang pertama kali muncul. Kalau dia kata yang pertama kali muncul adalah isim, maka dinamakan jumlah ismiyah. Kalau kata yang pertama kali muncul adalah fi'il, maka bisa dipastikan itu adalah jumlah fi'liyah. Baik. Undur ila hadis surah an taqsimil kalam. Al-kalam, arafna an al-kalam huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wat'i. Kama dzukira fi kitabil jurumiyah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab jurumiyah, yang dimaksud dengan kalam adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah, yang disengaja bil wat'i. Terus kemudian aqsamul kalam, ini pembagian ini yang paling pokok. Aqsamul kalam atau pembagian kalam, pembagian kata ini itu salah satu. Aqsamul kalam salah sah. Pembagian kata itu ada 3. Yang pertama isim, fi'il, huruf. Dan ini beberapa ciri-ciri dari isim, ciri-ciri dari fi'il, dan ciri-ciri dari huruf. Kalau kita nanti mengetahui ciri-ciri dari isim, maka kita nanti bisa menentukan, oh ini isim. Kalau kita mengetahui ciri-ciri dari fi'il, maka kita juga tahu nanti ini termasuk fi'il ataupun isim. Ini yang sangat menentukan, isim atau fi'il. Karena ini yang menentukan nanti jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Selanjutnya, isim itu ditandai dengan fal ismu yu'rafu bidukhulil alifil wal lam. Isim itu ditandai dengan masuknya alif lam atau al. Setiap kata yang ada alnya, kita pastikan itu mesti isim. Contohnya, as-saburatu, al-saburatu ya, tapi karena itu alnya samsiyah, maka dibaca as-saburatu. Al-babu, al-qalamu, al-madrasatu, al-masjidu, dan lain sebagainya. Kemudian bisa ditandai dengan tanwin. Wat tanwin, ditandai dengan tanwin. Contohnya, qalamun, madrasatun, babun, maktabun, nafidatun, dan lain sebagainya. Terus kemudian, al-khafdu, bisa di i'rab khafat, i'rab jar, atau biasanya sebelum i'rab jar dimasuki dengan huruf jar. Jadi ini satu paket ya. Bisa dimasuki huruf jar. Ketika dimasuki huruf jar, maka i'rabnya mesti khafat, i'rabnya mesti jar. Contohnya huruf jarnya di sini ada min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, dan lam. Contohnya min, kemudian ketika masuk al baiti, jadi minal baiti. Minnya itu adalah huruf jar, al baiti itu isim yang dibaca jar sehingga ditandai di i'rabi khafat. I'rabnya adalah khafat atau jar. Ilal madrasati, anil madrasati, anil masjidi, alal maktabi, fil fasli, rubba shaimin, bil qalami, kasyamsi, kal qamari, lil ustadi. Nah, ini beberapa contoh dari isim dimasuki oleh huruf jar. Huruf jar yang lain adalah huruful qasam, berupa huruf-huruf yang biasanya digunakan untuk sumpah. Ya, al-wawu wal ba'u wa ta', wallahi, billahi, tallahi. Seperti itu. Selanjutnya, fi'il. Fi'il adalah wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'i ta'nisi sakinah. Fi'il itu biasanya ditandai dengan qad, sin, saufa, dan ta'nis sakinah. Contoh yang masuk qad ini bisa masuk pada fi'il madhi ataupun mudhari'. Qad kana,
qad qomat, qad qoma. Nah, paham ya? Qad qoma, qad yakumu, qad yakunu. Nah, ini bisa masuk fi'il madhi, bisa masuk fi'il mudhari'. Qad kalau masuk fi'il madhi artinya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Tapi qad kalau masuk fi'il mudhari' artinya terkadang. Misalkan qad qoma zaitun. Zaid sungguh telah berdiri. Ini yang fi'il madhi. Kalau qad yakumu zaitun artinya Zaid terkadang berdiri. Kemudian sin. Sin itu juga masuk pada fi'il mudhari'. Kalau sin khusus masuk pada fi'il mudhari'. Saya lamu, saya umu, saya rifu, saya tubu, saya ro'u, dan lain sebagainya. Saufa juga masuk pada fi'il mudhari'. Sin ini artinya akan tapi waktu dekat. Kalau saufa ini akan artinya waktunya lama. Akan tapi lama. Contohnya saufa. Kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun. Saufa. Ya. Terus ta'nis sakinah. Ta'nis sakinah itu ta'nis yang berharokat sukun. Tak yang menunjukkan nanti pelakunya adalah wanita dan berharokat sukun. Contohnya sakanat, qoro'at. Paham ya? Ini berarti masuknya pada fi'il madhi. Qad qomat as-sholah. Qad qomatis sholah. Paham ya? Ini beberapa tanda fi'il. Jadi nanti kalau ada qad, ada sin, ada saufa, atau meskipun tidak ada ini, tapi kita harus tahu ini fi'il madhi, fi'il mudhari' atau fi'il amar. Kalau itu fi'il madhi atau fi'il mudhari', maka bisa kita pastikan itu mesti nanti jumlah fi'liyah. Kalau kata yang diawali dengan isim dengan tanda-tanda tadi, al, tanwin, khafad, terus ada huruf jar, kemasukan huruf jar, atau huruf qasam, maka itu bisa dipastikan mesti jumlah ismiyah. Kemudian huruf itu adalah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Yang dinamakan huruf itu ya sesuatu yang tidak ada tanda-tanda isim dan tidak ada tanda-tanda fi'il, itu bisa dipastikan huruf. Kalau saya mendefinisikan lebih mungkin bisa kalau huruf terkadang terdiri dari satu atau dua kata, terkadang. Tapi juga ada yang terdiri dari 3 huruf, tiga huruf. Tapi kebanyakan kurang dari 3 huruf, seperti li, bi, kaf. Nah, kemudian min, an, ada yang 3 huruf, tapi rata-rata 2 atau 1 huruf. Ini terus kemudian huruf itu tidak bisa berdiri sendiri. Min itu mesti butuh minal baiti, harus dilekatkan dengan isim. Ana min itu tidak bisa, saya dari, mesti butuh ana minal madrasati, ana minal masjidi, misalkan seperti itu. Baik, paham ya? Jadi tadi pembagian kata itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf dengan masing-masing tanda-tandanya, dengan masing-masing ciri-ciri dari fi'il, ciri-ciri atau tanda-tanda dari isim. Ini yang harus kita hafal nanti, tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Karena itu untuk menentukan ini nanti termasuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kita lanjutkan. Wa'arafna annal jumlah fil lughatil arabiyyah tanqasimu ila ismaini wa huma ismiyatun wa fi'liyatun. Jumlah di dalam bahasa Arab, kalimat di dalam bahasa Arab terbagi menjadi 2, yaitu jumlah ismiyah, kalimat isim, dan jumlah fi'liyah, kalimat fi'il. Untuk mempermudah ini, tadi jumlah ismiyah adalah jumlah al-mabdu'ah jumlah al-mabdu'ah bil ismi. Ya, pokoknya semua kalimat yang diawali dengan isim, pastikan itu mesti jumlah ismiyah. Dan jumlah fi'liyah adalah al-jumlah al-mabdu'ah bil fi'li. Jumlah yang diawali dengan fi'il, itu mesti jumlah fi'liyah.
Wal jumlah ismiyah mukawwinatun minal mubtada' wal khabar. Dan jumlah ismiyah nanti terdiri dari mubtada' dan khabar. Kilahuma marfu'. Kedua-duanya dibaca rafa, mubtada' ataupun khabar. Al mubtada' ma'rifatun ghaliban. Mubtada' ini biasanya ma'rifat. Ma'rifat nanti lawannya berarti nakiroh. Ini mubtada' biasanya umumnya adalah isim ma'rifat. Terus wa yataqaddamu al mubtada' alal khabar, dan biasanya mubtada' mesti mendahului khabar. Meskipun waqad yataqaddamu al khabaru alal mubtada'. Terkadang mubtada' itu didahului oleh khabar. Terkadang ada khabar yang mendahului mubtada'. Terkadang, tapi itu jarang. Nanti ada kekhususan di sini ya. Terus kemudian jumlah fi'liyah adalah al jumlah al mabdu'ah bil fi'li wa yatakawwanu minal fi'li wal fa'il. Jumlah yang dimulai dengan isim dan terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya, contohnya di sini kharaja Ahmad. Kharaja ini fi'il. Jadi kalau awalnya kharaja Ahmad, maka ini jumlah fi'liyah. Tapi kalau dibalik Ahmad kharaja, maka itu dinamakan jumlah ismiyah karena Ahmad adalah isim. Kita lanjutkan dan kita fokus pada jumlah ismiyah ini. Pada jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah contohnya misalkan al-kitabu kabirun. Al-kitabu itu kata yang pertama muncul adalah al-kitabu. Berarti itu isim. Mesti itu jumlah ismiyah. Dan al-kitabu karena terletak di awal maka dinamakan mubtada. Sebagai awalan, mubtada namanya. Kemudian al-kitabu kabirun. Kata kabirunnya adalah khobar. Paham ya? Selanjutnya anwa'ul khobar. Macam-macam khobar. Ada namanya khobar berupa mufrad. Khobar mufrad. Khobar berupa isim mufrad. Contohnya al-qamaru sati'un. Al-qamaru sati'un. Ini karena terdiri dari satu kata, sati'un, itu maka dinamakan mufrad. Atau terdiri dari idhofah, yaitu susunan mudhaf ilaih. Contohnya, hada qalamu Ahmad. Ini juga dinamakan, ini yang paling bawah, mohon maaf, kursornya tidak bisa sampai ke bawah. Hada qalamu Ahmad, ini adalah pulpennya Ahmad. Ini juga termasuk khobar mufrad. Karena nanti bandingannya adalah khobar jumlah. Nah, khobar jumlah, nanti khobar mufrad, terus kemudian khobar jumlah. Khobar jumlah ada dua, khobar jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Contohnya, al-qamaru dau'uhu munirun. Al-qamaru, rembulan, ini mubtada. Dau'uhu munirun, ini khobar. Khobarnya terdiri dari mubtada dan khobar lagi. Sehingga dinamakan jumlah ismiyah. Contohnya selanjutnya yang jumlah fi'liyah. Khobar berupa jumlah fi'liyah. Al-qamaru yastu'u lailan. Al-qamaru yastu'u lailan. Al-qamaru ini mubtada. Yastu'u lailan ini terdiri dari fi'il dan fa'il. Khobar yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Sehingga dinamakan khobar jumlah fi'liyah. Kalau yang tadi khobar jumlah ismiyah dan ini khobar jumlah fi'liyah. Kemudian yang syibhu jumlah, menyerupai jumlah. Nah, yang ini nanti bisa dibalik. Kalau dibalik nanti namanya khobar muqaddam, mubtada, muakhir. Karena umumnya khobar itu harusnya didahulukan. Contohnya al-qamaru fawqal ghuyumi. Al-qamaru fawqal ghuyumi. Ini boleh nanti fawqal ghuyumi al-qamaru. Atau fawqal ghuyumi qamarun. Nah, kalau al-qamaru fawqal ghuyumi ini mubtada khabar. Khabarnya fawqal ghuyumi. Ini terdiri dari dhorof dan madruf. Jadi yang dinamakan syibhul jumlah itu ketika khabarnya berupa dhorof dan madruf atau jar majrur. Contohnya
Al-qamaru fis samai. Ini yang jar majrur. Fis samai itu berupa khobar dan terdiri dari jar majrur. Nah, ini sebenarnya tidak perlu sejauh ini, tapi juga tidak masalah. Kita pelajari. Tapi yang jelas, tadi yang paling pokok, yang perlu diingat-ingat, jumlah ismiyah adalah al-jumlah al-mabdu'ah bil ismi wa tatakawwanu minal mubtada' wal khobar. Jumlah yang dimulai dengan isim dan terdiri dari mubtada' khobar. Sedangkan al-jumlah al-fi'liyah, hiya al-jumlah al-mabdu'ah bil fi'li, yaitu jumlah yang kalimat yang dimulai dengan fi'il, wa tatakawwanu minal fi'li wal fa'il, dan terdiri dari fi'il fa'il. Baik, ayo talabah, untuk memperdalam apa yang sudah kita pelajari, silakan nanti dikerjakan soal berikut. Yang pertama contohnya, ini disuruh meletakkan mubtada pada titik-titik ini, nomor 1 sampai dengan 8. Misalkan di sini, at-ta'amu qalilun, makanan itu sedikit. At-ta'amu qalilun. Paham ya? Jadi ini mesti terdiri dari isim, karena mubtada itu adalah jumlah ismiyah. Ini semuanya diisi dengan isim. Silakan ya. Silakan. Kemudian yang tugas selanjutnya, ubahlah jumlah fi'liyah berikut menjadi jumlah ismiyah. Ini sebenarnya tinggal membalik. Jaffa, telah kering, ma'un nahri, air sungai. Ini tinggal dibalik. Ma'un nahri jaffa, itu boleh. Atau di sini ma'un nahri jafin. Di sini berarti pakai isim fa'il. Ma'un nahri utawi banyune kali iku jafin garing. Tapi boleh sebenarnya sampean ma'un nahri utawi banyune kali iku jaffa wus garing. Boleh. Tinggal membalik boleh. Nah, seperti ini. Contoh lagi, waqa'at asal hafatu amaman nahri. Asal hafatu waqa'at amaman nahri. Boleh. Tinggal membalik sebenarnya. Tinggal membalik ya. Baik. Ayat talib wa talabah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal fahimin wal mahirin bil lughatil arabiyyah. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.